Ursula Podcast. Oke, kembali lagi kita hari ini bersama saya Pak Alex Dan saya Pak Elvan. Kita hari ini kembali lagi di acara apa Pak Elvan? Ursula Podcast. Oke. Hari ini kita mau undi yang pemenang kuis yang kemarin. Oke? Berapa orang ya? Dua orang ya? Dua orang. Dua orang. Kemarin itu hadiahnya ada yang satu dari kita, satu lagi dari Kak Marcel, tumbler dari Kak Marcel. Tumbler dari Kak Marcel. Oke, kita undi untuk dua orang yang beruntung ya. Siapa Oke, ya? kita lihat ya. Aduh, Oke, beruntung sekali ya. Kita undi. Ya, selamat pada pemenang giveaway Episode pertama. Ya. Selamat. Masih Dan- ada ya nanti ya? Masih ada. Masih ada. Masih Jadi ada. Yang- pantengin terus. yang udah dapat boleh lagi. Boleh lagi. Ya. Selamat. Oke. Untuk podcast hari ini kita akan ngobrol bersama ini alumni yang satu ini masih SMA. Wah, SMA ya? SMA sekarang. Terus waktu SMP banyak prestasinya ya. Iya, jelas. Terus Ya. apa lagi balapannya? Paling terkenal itu prestasi sampai ke luar negeri loh. Wah, sampai ke luar negeri tuh. Kemana tuh ya? Nah, nanti kita lihat. Kita lihat ya. Penasaran kan? Oke, kita lihat. kita undang ya. Undang ya. Oke, kita undang Kak Mita. Yo, Oke. Kak Mita. Halo Halo, Mita. Mita. Halo Bapak. Kita sudah bersama, kita panggilnya Kak Mita atau Mita ya? Kak Mita ya? Kan alumni ya? Kak Mita ya? Alumni. Oke. Iya. Halo Kak Mita, apa kabar Kak Mita? Puji Tuhan baik Pak. Oke, puji Bapak apa Tuhan. kabar? Ya. Iya. Oke, kita mau tes ini dong. Kabarnya versinya. versi Ursula Iya, dong. gimana Pak Elvan? Gimana? Kalau Pak Elvan tanya, apa kabar? Jawabannya? Saya sehat, saya kuat, Kuat. saya bahagia. Bahagianya boleh Mita ekspresikan. Berekspresi, bebas. Oh bebas, oke. Kalau yang ini tuh zamannya Mita tuh belum ya? Belum tahu ya? Belum. Belum tahu ya Mit ya. Oke. Tadi Pak Elvan udah kasih tahu tuh. Kita tanya ulang ya Pak ya? Boleh. Ayo Pak Elvan kita tanya yuk. Mita, Kak Mita apa kabar? Saya sehat, saya kuat, saya bahagia. Oke. Karena zamannya dia belum ada ini. Belum ada. Iya. Zamannya dia udah lama banget ya Kak Mita ya. Kak Mita tuh lulusan tahun berapa ya? Aku lulusan tahun 2018. 18 ya lulus 18 ya, betul ya. Oke. Berarti kalau yang salamnya Santa Ursula tahu nggak ya? Kalau Belum tuh di zaman aku. Nah, Ursula, Ya. ya. Oh, belum itu juga belum ada kayaknya dia. belum tahu ya, Mit? Belum tahu ya? Belum. Oh, belum tahu. Coba kita ajarin dulu Ajarin. atau oke ajarin. Dulu, Coba ajarin coba. dulu. Coba Pak Elvan kalau saya Kalau kita bilang Santa Ursula, jawabannya leadership, kreatif, inovatif. Oke. Cek dulu Mit, latihan dulu Mit. Santa Ursula. Leadership, kreatif, inovatif. Oke. Sekali lagi ya. Sekali lagi. Kita cek SMP Santa Ursula gitu ya Pak ya. Oke. Oke, 1, 2, 3. SMP Santa Ursula. Leadership, kreatif, inovatif. Oke, terima kasih Kak. Yeay. Oke. Kamita sekarang berarti SMA ya? SMA kelas berapa sih? SMA. Aku sekarang kelas 12. Oh, kelas 12. Kelas 12. Di mana nih? Di SMA Santa Angela Bandung. Oh, iya. SMA Santa Angela ya. Masih saudara sama Iya. Ursula ya? Saudara. Masih sama saudara. Saudaraan dia lah. Deket lah dari sini ya, masih di kota yang sama lah. Oke. Kamita kelas 12 ya tadi? Kelas 12. Iya. Sekarang BDR kan ya? BDR pasti ya? BDR. BDR itu apa? Oh, BDR. Belajar dari rumah.
Oh iya, aku namanya PJJ. Oh ya. Pelajaran jarak jauh. Oke. Jadi kesibukannya sekarang sambil PJJ ini kesibukannya apa nih Kamita nih? Kalau di sekolah, aku sekarang itu lagi dari tahun kemarin itu udah ikut organisasi OSIS. Sebenarnya dari kelas 10 aku udah ikut organisasi OSIS. Wow, Terus ya itulah kesibukannya. Ini kalau ngikutin perjalanannya ya, Alex ya, ini nggak pernah loh ya OSIS ini baru banget loh. Iya benar. SMP enggak ya? SMP enggak ya? Ada loh kalau nggak salah ya. Enggak, aku dulu SMP nggak aktif di OSIS. Oh. Jadi baru banget ini beritanya, kabarnya, wow. Ya. Berarti kalau jadi ketua OSIS sejak kapan nih? Sejak kapan nih? Aku sejak 2019 ya. 2019-2020 masa jabatannya. Periode 19-20 ya, oke. Iya. Keren banget ya dulu pas waktu di sini belum ikutan ya, belum ikutan OSIS, belum pernah ikutan. Sekarang itu OSIS nih. Dulu tuh hanya apa ya kegiatannya? Hanya lomba. Dulu aku aktifnya di entrepreneurship. Gak kepikiran buat organisasi loh, tapi pas di SMA ini muncul kabar jadi kita OSIS. Wah. Berarti kita sekarang sedang ngobrol bersama ketua OSIS SMA Santa Angela. Kita tanya-tanya ya. Boleh dong. Mumpung lagi ada di sini nih orangnya. Boleh banget ya. Kita pasti penasaran dong. Dulu waktu SMP Kamita ini nggak aktif organisasi, tapi sekarang jadi ketua OSIS. Kok bisa ya? Kenapa ya? Kenapa tuh Kamita? Dulu tuh aku SMP nggak ikut OSIS karena waktu itu kayaknya belum tertarik deh. Cuman aku tuh cukup aktif di kegiatan kalau dulu tuh namanya POE. Aku nggak tahu sekarang namanya apa ya. Oh, masih ada. Oh, masih sama. Iya. Ciri itu kan kegiatan. Iya itu mantap lah. Dulu tuh dari kelas 10 aku aktif. Ya. Betul. Terus? Iya, terus keterlibatan kan sama orang banyak kayak gitu tuh. Terus aku juga sempat sebenarnya beberapa kali ikut bantu dulu tuh di OSIS kayak pas waktu itu tuh belajar warung di Ursula. Oh, dulu. Iya. Jualan gitu, Mit? Iya, jualan waktu itu. Bantuin. Terus jadi kenal teman-teman OSIS kok rame ya gitu kan. Cuman dulu aku juga nyesel sih aku nggak pernah OSIS SMP gitu. Padahal kan itu kesempatan juga. Terus ya udahlah pas SMA akhirnya aku belajar masuk organisasi. Kelas 10 iseng-iseng aja kan. Kayak oh ya ternyata seru ya, rame, belajar banyak hal. Dulu tuh aku nggak sampai sekali kepikiran bakal jadi ketua OSIS karena pas kelas 10 itu aku terkenalnya nih disebutnya tim konsumsi. Pasti kalau nyari konsumsi tuh Mita, mana Mita? Cuma tulisin nama. Iya. Bener. Cuman ya itu yang namanya setia dalam hal kecil dikasih hal yang besar tuh itu sih kayak. Setuju. Ya kan bener. Jadi kayak dulu tuh aku nulisin nama satu-satu. Jadi ingat. Iya bener. Besar. Oke terus. Kayak gitu. Kok bisa sampai jadi ketua? Kenapa nggak jadi anggota biasa aja? Apa motivasinya dulu? Apa kau pengen jadi ketua? Apakah memang ada niatan ingin jadi ketua atau? Betul. Kalau dulu tuh pas aku daftar kelas 11 kan daftar lagi tuh. Ternyata ada change, ada kemungkinan dan kesempatan juga gitu. Karena waktu itu dicalonkan. Awalnya aku rada bingung juga bahwa iya atau enggak ya, kayak gitu kan. Terus kayak why not, kesempatan. Itu tuh cukup nekat juga karena dulu juga aku SMP nekat ya kalau mau belajar kayak gitu. Ya udah deh SMA belajar aja kan juga gitu. Mas SMA kan sekali. Jadi kayak nggak bakal keulang lagi. Ya udah aku akhirnya nyobalah gitu. Dan ternyata puji Tuhan kepilih. Pas lagi pemilu. Keren sih ya. Keren ya, pengalamannya keren banget sih. Dari yang dulunya mungkin belum pede di organisasi sampai sekarang bisa sampai ketua OSIS. Ketua tuh puncaknya organisasi sih, bisa sampai jadi ketua gitu. Keren, Mit. Aduh, makasih Pak. Gila. Oke, pokoknya dari kita berdua pokoknya sukses lah ya buat OSISnya Mita. Sukses ya. Ya, amin. Makasih Pak. Masa apa ya? Periodenya, kepengurusannya ya.
Iya benar, harusnya ini udah bukan aku nih, cuman diperpanjang iya. sampai nanti. Iya. Mudah-mudahan ini masih diperpanjang terus, Mita jadi ketua OSIS terus. Waduh, jangan dong. Oh, jangan ya. Udah pengen lulus ya? Iya bener, nanti nggak lulus. Berarti sekarang kelas 12, 2018 ya di SMP ya. Masih inget lah ya, kenangan-kenangan di SMP masih inget ya? Oh, pasti, nggak mungkin lupa. Wah, masih sangat ingat nih. Pasti inget banget. Kita mulai dari hal-hal, coba kita flashback ke SMP coba. Dulu prestasi-prestasi selama SMP apa aja ya Kak Mita ya? Yang mungkin bisa menginspirasi buat teman-teman nih yang nonton ini. Kalau dulu pas SMP, prestasinya pas aku masih kelas 7-8 itu tuh lebih ke akademik. Ya, waktu itu lebih kayak masuk ranking Tuhan. Terus mulai itu aktif yang entrepreneur itu mulai buat main tamu, kayak belajar waktu itu untuk peran gitu dalam tanda kutip ya. Itu juga ke balai pengembangan kantor Paminang Barat tuh walaupun nggak ada sertifikat ya, menurut aku tuh sebuah achievement juga, hargaan juga gitu. Terus dan yang paling terakhir banget itu kelas sekolah 9 aku ikut lomba namanya IDEX di ICS Singapura dan pujian Silver Trophy. Itu berkesan banget pokoknya yang terakhir gitu. Ada Pak Elvan juga tuh guru pendamping aku. Iya dong. Baru perjalanannya sama saya loh. Oh ya? Wali kelasnya sama Pak Elvan. Wali kelas Iya bener. Ke Singapura pun sama Pak Elvan. Ke Singapura juga. Bosan nggak, Mit? Ya hidupnya penuh dengan Pak Elvan dulu. Berarti Pak Elvan juga banyak tahu perjalanannya kami banyak ini banget, ya. tahu banget ya. Coba kita gali dalam tadi yang terakhir dia ikut lomba di mana yang bareng Pak Elvan tuh? Di Singapura ya, Di lomba Singapura. IDEX di Singapura. Itu ya. tahun berapa Kak Mita? Tahun 2018, itu kelas 9 aku ikutnya. Nih, ceritain dong. Perjalanan. Waduh. Sejarah. Betul. Itu sejarah yang mungkir sejarah banget. Sampai Cerita oke. kita ya maksudnya perih-perihnya kita sampai berhasilnya Iya, kita bener. nih, ya. Coba ceritain. Oke, cerita ya. Dulu tuh aku sebenarnya pas awal banget dipilih, maksudnya untuk masuk tim gitu, aku awalnya rada bingung karena kenapa aku dipilih gitu. Padahal tuh aku kan jelas-jelas itu tuh lomba ke Singapura di luar negeri, terus kayak harus berbahasa Inggris, sedangkan waktu itu bahasa Inggris aku minim banget. Dan aku tuh kayak mikir 2 kali, mau ikut gak ya, jadi ikut gak ya. Akhirnya udah dengan modal nekatnya itu ya udah akhirnya ikut gitu kan, soalnya disupport juga sama guru-guru gitu kan, terus sama teman-teman. Nah ya udah akhirnya ikutlah. Terus ya udah akhirnya waktu itu tuh bikin produk segala macam, itu juga up and down produknya. Wah udah itu banyak cerita, susah dijelasin ya. Itu kayak perjalanan singkat, padat, tapi penuh bermakna gitu. Aduh ya ampun bahasanya. Tapi beneran, terus kayak kita itu cuman persiapan 2 bulan ya kalau nggak salah. Sekitar 2 bulan atau 2 bulan setengah. Terus akhirnya berangkatlah ke sana. Nah akhirnya di sanalah kita memberikan ya yang udah dipersiapkan. Cuman itu perjalanan itu sih yang luar biasa karena belajar presentasi gimana, terus dikritik itu, terus pernah gagal, pernah banget, sering malahan ya. Itu sih, cuman itu ramai banget dan kesempatan yang gak pernah terlupakan gitu. Waktu itu dapat apa sih Pak Elvan? Kita dapat apa ya? Silver apa? Silver Trophy. Oh itu juga ada sejarahnya gitu ya. Ceritanya iya bener. Banyak kejadian di sana. Bener banget. Endingnya dapat silver ya? Endingnya dapat silver. Itu antara apa sih levelnya tuh, maksudnya apakah negara Singapura dan sekitarnya aja, Indonesia, Malaysia, Thailand atau sampai kemana sih yang ikut sih? Nah, ini kita tahu nih. ASEAN ya? Kita sekelompok dengan teman-teman dari beberapa negara. Ceritain, Mit. Keren ya? Atau Asia ya? Itu waktu itu pokoknya sampai ada yang dari Cina aja. Berarti
Asia ya berarti lingkupnya ya, soalnya ada Filipina, dari Thailand juga ada. Kita kenalan sama mereka. Seru sih di sana tuh, baru tahu ternyata lawan-lawan kita dari banyak negara gitu. Dan membawa nama Indonesia gitu tentunya. Itu Wow. yang paling penting. Itu yang paling penting. Bangganya. Keren banget. Kira benar-benar ya. Jadi perjalanannya wah keren lah. Dari ketawa, nangis, ya, Iya, aduh. ketawa lagi, ya, sampai akhirnya nangis lagi gara-gara dapat hadiah itu ya. Kayaknya Iya, bener. campurnya ya pas di Bandungnya kamu pasti udah banyak dites sama Pak Elvan dulu pasti kan? Wah, udah bukan sering lagi. Pasti Tiap hari. persiapan di Bandungnya Iya. pasti juga banyak pengalaman. Tadi ada poin yang saya ingat dari Kamita, ternyata buat dapat meraih itu banyak proses gagalnya juga loh, nggak yang langsung instan langsung dapet gitu dari Kamita tuh. Tapi tadi kuncinya tuh Bener. nyoba lagi. Modalnya tadi Kamita modal nekat gitu ya, betapa percaya dirinya Iya. keren banget. Yang jelas dukungan Iya. berpengaruh. Iya tadi nyebut Bener dukungan sih. guru-guru, teman. Gimana sih Mit dukungan dari guru-guru pada waktu itu? Teman-teman, guru-guru, orang tua mungkin? Iya, kalau yang pertama harus support tuh orang tua kan ya, harus mengizinkan. Nah, dan kalau di Ursula tuh bagusnya adalah waktu kita mau lomba itu semua orang tuh dikumpulin sama orang tua teman-teman aku yang lain juga. Terus dikasih penjelasan. Ada waktu itu juga ada Pak Elvan, Miss Tamara itu juga ikutan lah ya. Terus kita dijelasin orang tua. Jadi orang tua tuh percaya. Oh ya arahnya ke sini, akhirnya minta izin benar-benar harus dapat izin gitu. Dan orang tuh support banget tentunya, malah bantuin banget kalau saya yang aku karena kayak mau nganter-nganterin gitu kan. Terus guru itu paling penting karena aku di sini dampingin 2 guru juga, ada Pak Elvan, ada Miss Tamara. Dan guru-guru itu bukan kayak yang bikin ini tok 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 cuman gitu doang, enggak, cuman tuh lebih dari sekedar guru gitu, tapi menjadi mentor dan menjadi teman juga selama perjalanan tuh. Dan guru-guru lain juga di luar sana tuh support. Kalau misalnya aku minta bantuan apa tuh mau gitu, misalnya ada guru kepala sekolahku juga bantuin gitu kan, guru-guru IPA lah intinya. Terus waktu itu juga teman-teman terutama, karena waktu itu lingkungan kita tuh, karena kan kita diajarin buat saling support kan, jadi waktu orang lihat Mita mau ikutan lomba, mereka tuh bukan yang sirik gitu, tapi mensupport gitu, karena setiap orang kan punya kesempatan yang berbeda-beda kayak gitu. Mau nemenin aku kalau ke kebun tuh setiap hari suka nyemprot-nyemprotin, aku ditemenin sama temen aku kayak gitu. Dulu bikin apa sih Kamita? Bikin apa sih? Buat apa proyeknya? Pestisida dulu aku. Keren. Kelas berapa, Mi? Dari kelas 7 8. 7 ke 8 ya? Dari kelas 7. Jadi Nita tuh punya bahan dari kelas 7. Dan Iya, benar. Itu puncaknya pakai lah sama dikirim kita. langsung ke luar negeri gitu ya. Iya. Biasa. Seneng banget ya waktu zaman SMP punya kesempatan untuk mengalami hal ini tuh, seneng banget ya Mit ya. Nggak akan Seneng lupa banget. sampai tua, sampai kapanpun lah Mit. Ini jadi modal gak sih buat ketika kamu masuk SMA? Peristiwa-peristiwa ini? Modal banget itu. Karena aku mengalami dan aku belajar kayak ini hal yang paling utama sih. Karena apa ya, kayak sesimpelnya itu pinter aja tuh nggak cukup. Kalau misalnya kita pinter tapi nggak bisa percaya sama orang lain, kita selamanya nggak akan pernah bisa jadi leader. Nah di Ursula dari perjalanan kelas 7 sampai kelas 9 dan terutama puncaknya kelas 9, aku tuh belajar banget gimana orang lain memberikan kepercayaan sama aku yang istilahnya gak sempurna gitu kan, tapi memberikan kesempatan itu. Dimana tadi aku pertama kali bilang aku tuh minim banget bahasa Inggrisnya, tapi waktu itu kepala sekolah aku terus Alvan Samara juga percaya gitu kalau misalnya aku punya chance untuk akhirnya bisa aku presentasi menggunakan bahasa Inggris, bisa untuk mengelola ini semua. Nah itu aku juga belajar, terus aku disandingin juga waktu itu satu kelompok sama adik kelas gitu, yang jelas-jelas aku tuh belum kenal sebelumnya, dan itu belajar memberikan kepercayaan juga sama dia, karena waktu itu yang dari bahan utamanya kan di aku, terus dia akhirnya harus belajar, aku juga harus belajar bahasa Inggris ke dia intinya. Nah jadi sama membangun kepercayaan itu, karena kalau misalnya dalam tim juga kan itu
saling percaya itu kan harus. Nah, kalau waktu modal ke SMA tuh itu sih ya belajar percaya sama orang lain gitu. Karena pinter doang buat SMP apa? Ya? Iya, itu juga apalagi pas lomba itu paling. Wah, oke. Jadi ya apa tadi ya dia merasa banyak dukungan ya tentunya dari teman-teman ya. Iya. Muncul percaya diri. Karena dukungan dari teman-teman ya. Dari teman-teman, orang tua. Oke, kita jadi kalau sampai sekarang banget nih, karakter yang paling nempel di Mita apa sih yang kalau ini mah dulu saya mungkin karakternya nih gara-gara pas SMP nih gitu. Oke. Ya mungkin ini nempel banget gitu nempel ya banget. dari saya di SMP tuh ini gitu. Yang paling nempel ya? Apa karakter? Kalau karakter sih itu kan membangun karakter ya. Kayak kalau misalnya kayak tomat, tolong maaf, terima kasih itu udah pasti banget menempel karena ditanemin banget gitu ya, udah mengakar waktu SMP. Iya, itu kalau buat kita yang dari Ursula itu udah hal yang biasa lah gitu. Terus yang juga menempel adalah tadi yang belajar percaya sama orang lain. Terus udah gitu, sebenarnya itu juga dibangun dari ini nih. Kalau di Ursula tuh sering banget kerja kelompok, ya kan? Kalau teman-teman yang denger nih alumni pasti keinget banget. Kayak dia ada hari tanpa kerja kelompok gitu. Terus sering presentasi. Nah itu tuh sangat membangun dari kerja kelompoknya itu belajar untuk bersosialisasi itu lebih mudah banget. Terus udah gitu dari yang presentasi itu membangun kepercayaan diri, makanya yang keluar dari anak-anak Santa Ursula tuh pasti tipe orang yang percaya diri, mampu ngomong di depan, karena itu udah hal yang biasa dilakukan gitu pas SMP. Itu sih kalau dari aku yang paling melekat. Oh satu lagi, ini nih belajar nerima kritik. Itu penting banget. Dulu pas aku lomba, terus kalau kita presentasi juga suka gitu. Gak sih, ini coba aja Pak Elvan nih. Kalau misalnya presentasi biologi, terus PPT-nya teh aneh, misalnya kita kelihatan kopas, atau orang nggak memahami materi itu pasti dicecer, pasti banget. Nah itu tuh belajar terima kritik, belajar harus lebih baik. Terus waktu lomba juga, wah udah kritiknya mah itu habis-habisan deh. Belajar banget terima kritik itu penting sih. Siap. Gitu. Betul. Kalau lihat dari perjalanan sampai dari SMP sampai SMA sekarang, terus tadi banyak kesan-kesannya juga. Saya pengen lebih jauh lagi deh, boleh berandai-andai nggak Kamita? Kira-kira cita-citanya Kamita tuh pengen jadi apa sih ya? Keren banget loh perjalanan dari SMP sampai SMA. Pengen jadi apa sih? Cita-cita ya? Saya jadi wali kelas masih ingat gak ya? Apa? Masih ingat ya? Apa coba Pak? Jadi pendeta gitu. Nggak pernah. Dulu mah aku masih berubah-berubah tahu cita-citanya. Kalau sekarang apa? Iya. Yang sekarang? Kalau sekarang apa ya di depan mata? Kalau yang paling besarnya gitu ya cita-citanya, ya aku pengen menjadi seorang entrepreneur, bisa bikin usaha kayak gitu. Ataupun kalau misalnya ya maksudnya bukan secondnya gitu. Pokoknya pasti di bidang ekonomi sih kalau aku. Iya, menggelutinya. Aku sukanya ya. Informasi. Mita nih, jago bikin kue. Oh iya? Oh iya, itu hobi. Beneran itu ya? Iya, lumayan lah. Bikin kue, ya. Nanti kapan-kapan boleh lah. Belum, tapi saya belum pernah nyobain. Kode gitu. Oke, Kamita punya rencana itu ya, dan sudah punya pola pikirnya, mindsetnya bener sih, emang kelihatan banget entrepreneur banget sih si Kamita sih. Mungkin ini terakhir Kamita bagi tipsnya dong buat adik-adik yang mungkin sedang di SMP Santa Ursula atau yang mungkin nanti mau masuk ke SMP Santa Ursula, tips-tipsnya biar percaya diri seperti Kak Mita ini gitu. Wah, percaya diri. Oke, tipsnya ya untuk membangunnya ya. Pokoknya inget nih ya, satu statement ini, kan kita masih muda nih, pasti yang nonton maksudnya SMP, terus kalian atau mungkin baru mau masuk SMP, inget
muda itu cuma sekali. Jadi kalau misalnya kita masih muda dan kita nggak mau ambil kesempatan, itu sayang banget karena nggak akan bisa diulang gitu. Nah, untuk membangun kepercayaan diri itu kan modalnya pasti harus ada kesempatan. Ya nggak sih? Karena kalau nggak ada kesempatan, gimana cara kita membangun kepercayaan diri? Nah, kesempatan itu harus diambil apapun itu. Emang nggak semuanya harus kita ambil gitu kan? Kita harus pilih-pilih juga. Cuman selagi ada kesempatan dan kita menyanggupi itu, terus kayak ya udahlah, hajar aja lah pokoknya. Kalau ada kesempatan dan percaya diri aja, suruh ngomong di depan, ngomong aja. Kalau ada pendapat ngomong aja gitu. Udah SMP, SMA tuh kayak masih dimaafkan lah kalau kita salah-salah, apalagi cuman salah pas jawab pertanyaan di kelas gitu. Itu tuh cukup membangun percaya diri. Itu mau ngomong aja, belajar ngomong kayak gitu, ngambil segala kesempatan, kecil sampai besar gitu. Terus yang kedua, jangan nunggu sampai bisa, dan nunggu sampai bisa sempurna baru kita percaya diri, karena udah selamanya orang tuh pasti belajar gitu. Jadi waktu kita mau belajar percaya diri ya harus melihat dulu diri kita dari sisi positifnya. Orang lain aja percaya gitu sama kita, masa kita sendiri nggak percaya sama diri kita sendiri gitu. Itu sih dua. Apalagi ya, itu sih. Okay. Itu ngambil kesempatan sama itu. Terima kasih Kamita. Mudah-mudahan tipsnya ini menginspirasi buat kita semua ya. Mudah-mudahan sangat menginspirasi buat teman-temannya juga ya, teman-teman adik kelasnya juga yang ada di sini, yang di SMP. Iya nih, adik-adik. Kita ngomong-ngomong udah ada di penghujung acara ini kita, Kamita. Iya, oke. Gak kerasa banget ya. Jadi flashback, kemudian banyak cerita, ya waktu udah habis. Padahal masih pengen banyak lagi bercerita ya. Oke, setelah ini kita akan tutup, tapi jangan lupa kita ada giveaway lagi, Kamita. Kita bagi-bagi hadiah. Wow, yeay. Kita ada tunggu-tunggu nih. Yang pertama mau dari siapa? Dari kita atau dari Kamita ya? Dari Bapak dulu aja. Oke. Gimana? Ya. Tahun berapa Kamita ini pergi ke Singapura? Oke. Ayo, yang tadi dengerin. Tahu jawabannya. Tahun berapa Kamita ini pergi ke Singapura? Oke. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua dari Kamita. Yang kedua ya. Kalau dari aku pertanyaannya, tadi kan aku udah nyebutin tuh tips and trick buat percaya diri. Nah, coba sebutin tips percaya diri yang paling lengkap dan benar gitu. Itu aja, singkat kan. Percaya diri yang paling lengkap dan benar ala Kamita. Ya? Ala Kamita. Ala Kamita. Oh, silakan. Nanti jawab ya. Jawabannya nanti silakan kalian tulis di kolom komentar ya. Atau pas di chatnya itu bisa. Kamita, sebelum kita tutup nih, mungkin Kamita mau promote IG-nya Kamita? Atau boleh? Ya, kan entrepreneur. Ya bisa ya, Bapaknya nyambung aja. Ya, ada. Kalau misalnya kalian masih mau nanya-nanya gitu kan, barangkali ada yang mau nanya-nanya tentang di SMP dan lain-lain, nanti boleh sih DM IG aku. Tulis aja namanya Shalomita Trifosa, nanti muncul kok. Gitu, nggak aneh-aneh tentang IG aku. Oke. Pokoknya Kamita sukses terus ya. Sehat-sehat. Iya Pak, terima kasih. Semoga semua yang diharapkan tercapai, prosesnya Amin. juga bisa diikuti dengan baik pokoknya. Amin. Iya Bapak, terima kasih. Sukses juga buat SMP Ursula. Sukses juga buat teman-teman yang di SMP Ursula nih. Terima kasih. Buat Bapak Ibu guru juga semuanya. Oke, terima kasih. Oke, Kamita, kita tutup ya. Kita tutup ke teman-teman yang lain ya. Oke, terima kasih untuk hari ini, untuk pagi hari ini. Ya, kita sudah bersama-sama, kita ngobrol bareng sama Kamita. Kita akan ketemu lagi di hari Sabtu di jam yang sama, pukul 9 pagi. Ya, dan Kamita boleh promote ke teman-teman yang lain dong.
Biar. Oke, tentu aja. Oke, terima kasih ya Kak Mita ya. Terima kasih juga Oke, Bapak sampai ketemu buat lagi. kesempatannya. Sukses ya, sukses ya. Ya, terima kasih.